fakta yang disampaikan di sana itu 70% jalan mantap, Iya. 30% jalan rusak. Rusak. Padahal kebaliknya. 70 rusak, 30 yang mantap. Betul. Nah, karena ya nggak tahu sih. Kami tidak mau mengorek-orek tentang pemerintahan masa lalu. Iya, Kita iya. jadi tidak enak. Yang tentunya hal itu ke depan jangan sampai terjadi lagi. Iya. Bagaimanapun pemerintah pusat itu pasti peduli dengan pemerintah daerah. Kami menyampaikan bahwa langsung kita petakan, kami undang BKAD, undang Bapeda, kita petakan semuanya di situ. Anggaran apa saja yang sekiranya memang tidak begitu urgensial dan dianggap kurang begitu penting. Prioritas. Prioritas. Maka di Nah, sebagai contoh kegiatan-kegiatan seremonial, makan minum. makan minum, Anggaran makan minum. nah, misalkan studi-studi, FGD itu ya sudah kita kurangi. Alhamdulillah kami pemangkasan saat ini memangkas makan minum dulu. Iya, iya. Nah, alhamdulillah kita terkumpul sekitar 13-an miliar ya? berapa miliar, kurang lebih 13-an miliar. 13. Hal itu kita pergunakan untuk infrastruktur. Warisan tetapi tidak baik. Ya, saya tidak berani ngomong itu. Nanti saya salah. Iya, Itu iya. saya bagaimanapun yang namanya pimpinan daerah terdahulu pernah memberikan manfaat. Iya, iya. Nah, akan tetapi yang kita hadapi saat ini adalah yaitu APBD yang disertakan penyertaan modal di PTSAK itu sekitar 32 miliar. Iya. Itu kami melihat itu habis lenyap, Pak. Iya. Nah, terus yang kedua, permasalahan ini sudah sampai tingkat penyidikan. Ambar Purwoko. Ambar itu adalah amanah besar. Purwoko pengen urus kesejahteraan Kulon Progo. Iya, begitu, siap. Pak. Ini terakhir mungkin Pak, yang saya melihat kan sebenarnya Bapak itu basicnya pengusaha. Punya nggak sih usaha yang disambi selain menjadi pejabat, Pak? Ya, kalau waktu dulu kami memang pengusaha, Mas Iya. Eko. Tapi sekarang usahanya apa? Usaha mesejahterakan masyarakat. Itu Baik. adalah usaha saat ini. Memang itu fair saya sampaikan. Usahanya hanya usaha mesejahterakan masyarakat. Saya usahanya mensejahterakan masyarakat. Dan saya yakin pasti kita adalah insan yang beragama dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap usaha kita, apabila kita diniati dengan baik, diniati dengan hati yang tulus, insya Allah rezeki itu akan datang. Entah itu tidak tahu dari arahnya. Kan begitu. Selamat malam, sahabat Suara Merdeka dimanapun berada. Malam ini Suara Merdeka dengan tim sedang berkunjung ke rumah Bapak Wakil Bupati Kulon Progo, Pak Ambar Purwoko, yang beliau ini akhir-akhir ini baru viral nampaknya di kalangan generasi Z dan milenial tentang tes statementnya isu korupsi, kemudian jalan rusak, dan lain sebagainya. Nah, malam ini kami tentu akan ngobrol-ngobrol bagaimana, karena beliau pun apapun itu, dia tokoh politik ya pengusaha yang hari ini sudah secara setahun ini sudah di pemerintahan kabupaten, pasti tahu apa yang akan dilakukan, kemudian bangun apa yang akan dikerjakan untuk ke depan. Di mana kita tahu semua pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi yang itu berdampak di pemerintah daerah termasuk Kulon Progo. Selamat malam Pak Wabub. Selamat malam. Bagaimana ini yang terbaru di tengah situasi anggaran diefisienkan, tetapi nampaknya Kulon Progo masih punya optimisme di dalam membangun termasuk infrastruktur maupun pembangunan yang lain. Bisa diceritakan Pak bagaimana langkah ke depan? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Edi. Memang kita sampaikan saat ini memang kita di seluruhnya ya, bukan hanya di Kulon Progo. Iya. Efisiensi ini terjadi di seluruh Indonesia. Kami di Kabupaten Kulon Progo mengalami pemangkasan 120 miliar. Iya, besar sekali. Bagi kami, bagi Kulon Progo adalah kabupaten termiskin di daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Nah, tentunya ini harus kita sebagai kepala daerah harus bisa mensikapi hal-hal seperti ini, Pak. Dengan efisiensi ini adalah bagaimana upaya para kepala daerah harus bisa memanajemen. Iya. Harus bisa memanajemen di situ yang tentunya supaya bisa berjalan.
karena melihat harapan dengan masyarakat itu, terutama kami melihat di Kabupaten Kulon Progo itu hal yang terjadi saat ini, dan memang itu terjadi. Waktu kemarin Bapak Bupati saya menyampaikan waktu beliau berkunjung ke Bappenas ya bersama Dewan serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kulon Progo, beliau menyampaikan bahwa selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2024 itu pelaporan di Kabupaten Kulon Progo itu berbanding terbalik. Iya, dari faktanya. Ya, dari faktanya. Nah, fakta yang disampaikan di sana itu 70% jalan mantap, iya, 30% jalan rusak. Padahal kebaliknya. 70 rusak, 30 yang mantap. Betul. Nah, karena ya nggak tahu sih. Kami tidak mau mengorek-orek tentang pemerintahan masa lalu. Iya. Jadi tidak enak. Yang tentunya hal itu ke depan jangan sampai terjadi lagi. Iya. Bagaimanapun pemerintah pusat itu pasti peduli dengan pemerintah daerah. Iya. Hari ini kabarnya lakukan efisiensi di Kulon Progo untuk fokus ke penanganan jalan rusak. Ada berapa belas atau puluh miliar Pak yang dilakukan? Ya, kami memang selalu berkoordinasi dengan Pak Bupati, dengan para kepala OPD. Kami memetakan. Memang ide gagasan itu berawal dari kami setelah berdiskusi kemarin dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat kita lah, dalam artian bagaimana supaya ini bisa terrealisasi semuanya, harapan dan keinginan masyarakat itu bisa terpenuhi. Kami menyampaikan bahwa langsung kita petakan, kami undang BKAD, undang Bapeda, kita petakan semuanya di situ. Anggaran apa saja yang sekiranya memang tidak begitu urgensial dan dianggap kurang begitu penting. Prioritas. Nah, sebagai contoh kegiatan-kegiatan seremonial, makan minum, anggaran makan minum. Nah, misalkan studi FGD itu ya sudah kita kurangi. Alhamdulillah kami pemangkasan saat ini memangkas makan minum dulu. Iya. Nah, alhamdulillah kita terkumpul sekitar 13-an miliar ya? Berapa miliar, kurang lebih 13-an miliar. Hal itu kita pergunakan untuk infrastruktur. Ke depan kami akan menata kembali. Kita lihat, kita petakan lagi mana OPD yang sekiranya masih ada anggaran dan itu tidak begitu penting. Yang pasti kami akan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Targetnya sekitar 30 sampai 40 ya kabarnya untuk tahun depan, melakukan ikat pinggang penganggaran terutama untuk jalan-jalan yang rusak. Ya, harapan kami sampaikan bahwa semaksimal mungkin kami akan mulai memetakan bahwa kami lagi menjabat sekitar 1 tahun. Ibaratnya orang itu lagi adaptasi lah. Nah, setelah nanti harapan kami ya 30, 40, syukur lebih harapan kami. Jadi kami menyampaikan hal ini tentunya sangat penting sekali. Bagaimanapun kita lihat infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo, fakta dan kenyataannya berpuluh-puluh tahun itu rusak. Tapi dalam laporan 70% mantap, artinya berbanding lurus dengan fakta yang di lapangan. Ya, kemarin Pak Bupati menyampaikan waktu beliau tadi saya sampaikan di depan di Bappenas lah berbanding terbalik. Ibaratnya kami menyampaikan di sini tuh kita menjabat, ibaratnya radionya lagi radio rusak, kabelnya putus-putus, dilalah duitnya berkurang. Dan tapi kita harus, dalam artian kita harus bagaimana? Kita harus cari celah, kita harus aktif, datang ke Jakarta, datang ke kementerian-kementerian. Dan itu terus diupayakan Pak Bupati sama Pak Wakil terus berjuang untuk itu ya? Ya, kami selalu lah. Hal ini sudah saya lakukan, termasuk kami kemarin berkunjung ke Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Kami sudah lakukan semuanya. Dan tentunya kami berharap masyarakat sabar sebentar lah. Yang pasti saya pasti akan mengupayakan yang terbaik. Oke, ini isu korupsi Pak Wabu, banyak kepala daerah di mana-mana ditangkap KPK. Kemudian yang terbaru saya baca di Kulon Progo itu ada salah satu perusahaan milik daerah yang bangkrut, katakan lenyap uang rakyat sekitar 32 miliar, kemudian tidak ada jeluntrungnya kemana. Bagaimana Bapak ini melihat sesuatu yang urgenkah, seriuskah? Karena nampaknya di beberapa platform media sosial Bapak gencar ini sedang berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya, betul Pak Edi, kami sampaikan bahwa kami mengalami sendirilah. Saat menjadi pejabat itu ada 2 pilihan. Ya.
Satu pilihannya pengen memperkaya diri atau mensejahterakan orang lain atau mensejahterakan masyarakat. Itu adalah pilihan. Dan kami sampaikan bahwa yang namanya korupsi itu kan cuma enaknya di depan kita lihat. Bahwa kita sampaikan saja saat ini orang melakukan korupsi itu saya lihat bagi kacamata kami pribadi ya, itu adalah kenikmatan yang sesaat. Sebagai manusia yang beriman kita percaya bahwa rezeki itu kan sudah diatur. Betul enggak? Iya, iya. Nah, sudah diatur, kami yakin. Maka dari itu kami bertekad sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk mencegah dan untuk memberantas yang namanya korupsi. Kami sampaikan bahwa bagaimanapun korupsi tersebut itu adalah tindakan yang kami sampaikan tercela. Nah, kami juga tadi Pak Edi menyampaikan mengenai korupsi, indikasi tindakan pidana korupsi di Kabupaten Kulon Progo adalah yang paling lagi viral lah. Iya, iya. Saat ini adalah PT SAK. Iya, iya. Yang sudah bertahun-tahun mungkin ini kolab, bangkrut, kemudian tidak ada laporan pertanggungjawabannya secara kurang lebih begitu, Pak. Iya. Nah, jadi di situ kami ada dan di situ kami melihat bahwa fenomena itu terjadi sebelum kami menjadi bupati atau wakil bupati, Pak. Iya, warisan tetapi tidak baik. Ya, saya tidak berani ngomong itu. Nanti saya salah. Nah, itu saya bagaimanapun yang namanya pimpinan daerah terdahulu pernah memberikan manfaat. Iya, iya. Nah, akan tetapi yang kita hadapi saat ini adalah yaitu APBD yang disertakan penyertaan modal di PT SAK itu sekitar 32 miliar. Iya. Itu kami melihat itu habis lenyap, Pak. Iya. Nah, terus yang kedua, permasalahan ini sudah sampai tingkat penyidikan. Iya, iya. Bukan penyelidikan lagi ya. Calon tersangkanya sudah ada lah. Dan kami waktu berkunjung di KPK dengan Pak Bupati, Ketua Dewan, segala macam OPD dibukakan juga. Memang ada pelaporan hal tersebut. Maka dari itu kami intinya mendukung aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Betul. Di Kulon Progo. Iya. Berawal dari itu saya pengen lah Kabupaten Kulon Progo ya bisa memberantas atau mengurangi tindakan-tindakan korupsi. Iya, ini kalau yang bahasa anak muda jojis, Pak, kalau ada pejabat yang berani berkuar-kuar untuk mengkoreksi daerahnya agar tidak terjadi korupsi. Iya, itu adalah pilihan tadi. Tadi di depan saya sampaikan bahwa menjadi pejabat itu pilihannya dua, mau memperkaya diri atau memperkaya orang lain atau mensejahterakan orang lain. Pilihannya masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Itulah kunci dari segala-galanya. Itu dihadapkan semua, Pak, tergantung pilihan kita. Iman kita mau kemana? Yang ini kutipan ini banyak dipidatokan di media sosial, saya sering dengar. Kemudian kita balik ke investasi, Pak Bu. Di Kulon Progo kan punya bandara, kemudian nampaknya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini sedang gencarnya di dalam pendampingan ke UMKM. Bagaimana Pak konsep kedepannya sih sebenarnya dalam menerjemahkan investasi yang benar-benar berdampak ke UMKM? Ya, memang alhamdulillah ya, karena ini mungkin sudah dalam artian sudah mau berjalan. Alhamdulillah Kabupaten Kulon Progo itu di antara kabupaten yang lain mempunyai salah satu, ibaratnya pintu halamannya untuk masuk ke daerah istimewa Yogyakarta, Pak. Itu ada bandara. Itu keuntungannya sangat luar biasa, kita sampaikan. Yang ke depan mungkin sekitar 2 bulan lagi akan menjadikan embarkasi haji ya. Haji. Ini yang tahun pertama ya? Iya, betul, di Pak. Kulon Progo. Tahun pertama. Ini adalah pilot project. Tentunya akan berefek kepada satu UMKM. Iya, Pak. Di sekitar. Ya, nanti UMKM pasti akan insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Kita secara logika aja, jamaah haji yang akan berangkat lewat Kabupaten Kulon Progo 9.800. Coba bayangkan, seandainya itu cuma bawa bagian minimal aja. 4 keluarga lah, 1 rumah. Ya kalau 4 pasti lebih lah, 10 bahkan. Satu kalau bis. Lihat orang ngomjong mengantar haji itu bisa berbis-bis. Iya. Nah, kita ngambil 10 aja, berarti kan kurang lebih sudah 100.000 orang datang ke Kulon Progo dalam satu tempat. Ya, makanya kami berharap ke depan masyarakat, ayolah manfaatkan momen ini
Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Iya, Nah, iya. kita harus manfaatkan hal tersebut. UMKM masuk di wilayah itu. UMKM masuk tersebut itu Dan akan Pemda akan mendampingi total di UMKM. saya pastikan pemerintahan daerah Regionnya Kabupaten Kulon Progo itu akses pasar juga akan dibuka seluas-luasnya. saya permudah untuk masyarakat dan kami akan selalu mendukung untuk kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Seperti nama saya dong, begitu Iya, kan? Ambar Purwoko. Ambar Purwoko. Ambar itu adalah amanah besar. Purwoko pengen urus kesejahteraan Kulon Progo. Kan Iya, begitu, siap. Pak. Ini terakhir mungkin Pak, yang saya melihat kan sebenarnya Bapak itu basicnya pengusaha. Punya nggak sih usaha yang disambi selain menjadi pejabat, Pak? Ya, kalau waktu dulu kami memang pengusaha, Mas Iya. Eko. Tapi sekarang usahanya apa? Usaha mesejahterakan masyarakat. Itu Baik. adalah usaha saat ini. Memang Sekarang itu fair saya sampaikan. usahanya hanya usaha mensejahterakan masyarakat. Saya usahanya mensejahterakan masyarakat. Dan saya yakin pasti kita adalah insan yang beragama dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap usaha kita, apabila kita diniati dengan baik, diniati dengan hati yang tulus, insya Allah rezeki itu akan datang. Entah itu tidak tahu dari arahnya, kan begitu. Jadi nggak usah khawatir lah, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Mau pengen korupsi, mau pengen tindak-tindakan yang melanggar, itu enggak usah. Saya sampaikan, memang kesempatan menjadi pemimpin atau pejabat itu ada. Tapi tergantung hati nurani kita sendiri. Kita mau masuk neraka atau mau masuk surga. Itu tergantung pilihan. Ya, toh? Iya. Kan begitu. Terima kasih sahabat Suara Merdeka di dimanapun berada. Bincang-bincang kita bersama Pak Wakil Bupati Kulon Progo malam ini kami cukupkan, dan tadi tim Suara Merdeka juga sempat bersama dengan Pak Wakil di rumah dinasnya, dan terima kasih pula kepada jamuan yang malam ini kami terima bersama tim. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.